Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah kali ini saya selingin ya dengan paket pendorong karena kan sebelum-sebelumnya udah paket pertanian. Nih saya akan review paket pendorong dari Tukura terbaru. Jadi kan banyak yang manfaatin pompa-pompa desa ini untuk kebutuhan di rumah ya pendorong. Seperti apa efektivitasnya dan seperti apa bagaimana sebenarnya sudah saya review di video-video sebelumnya. Cuma ini karena ada paket baru yang kita mau dipakai namanya pressure suite untuk pompa hisap tekanan rendah di rumah, yaitu sekitar pressure-nya ini bisa diatur di kisaran 20 sampai 40 PSI aja. Jadi lebih aman untuk jaringan jaringan peralon seperti instalasi rumah seperti yang di sini yang kita contohkan ya. Cara masangnya seperti itu. Dari input ini kan contohnya dari selang, tapi kalau misalnya mau dari paralon bisa juga nanti pakai seperti ini ya. Ini selangnya nanti diklem ke sini, terus ini udah drat setengah, bisa drat setengah paralon. Jadi langsung kalau misalnya dratnya cewek juga tinggal dikasih pembalik yang namanya ini double nipple seperti ini. Nah kalau mau ke shower nanti juga sama, ini dari sini nggak perlu ke keran, ini kan outputnya sudah drat setengah standar rumah, jadi langsung bisa pendorong shower, atau mungkin disambung paralon dulu menjadi seperti ini, menjadi output keran, dan ini seperti ini bisa dikasih shower seperti itu. Nah ini standar setengah juga ya, sama. Ini paketnya adalah pakai jack DC seperti ini. Cara nyambung otomatisnya itu sebenarnya mudah, karena dari saklar ini kan ada dua kabel ya. Dua kabel itu salah satunya misal diambil dari yang merah ataupun yang hijau nggak apa-apa. Kalau ini adalah yang hijau ya, yang hijau dari pompa itu masukin saklar, dari saklar masukin ke jack female seperti ini. Nanti bisa dirapikan pemotongannya biar lebih pas seperti itu. Nah pompanya sendiri ada bermacam-macam ya, dari yang hiu, akana, sin leader, hiu juga ada yang double drat seperti ini. Ini ada double drat ya, double drat kanan kiri. Kalau double drat tuh enaknya kalau mau drat. Nah ini kita punya yang 18 mili drat standar pompa. Standar pompa pertanian ini adalah 18 mili. Kalau ke standar rumahan pakai yang 11 yang setengah in seperti ini. Cara paling praktisnya adalah seperti ini. Ini adalah input output setengah. Nah kalau jack DC seperti ini ada sedikit kelemahan yang seperti pernah saya review sebelumnya. Walaupun ini pakai single, tapi masih ada kemungkinan rusak itu cukup besar. Jadi kita bikinin saklar seperti ini, saklar box. Selain berfungsi untuk mengaktifkan dan menghidupkan pompa, juga jacknya lebih hemat, lebih kuat dibanding jack DC yang ini yang memang aslinya buat CCTV. Nah, cara ngerakitnya seperti ini. Tapi ini kalau memotong dari sini, kalau di sini sebenarnya ada dua otomatis yang bekerja ya. Jadi otomatis satu, ini ada tekanan pressure switch yang 100 PSI, dan ini adalah pressure switch yang anggaplah 40 PSI, kita bisa atur turunin ya. Nah, jadi kabel itu ngelewatinya begini. Ini ngelewatin sini, ngelewatin pressure switch ini, baru ngelewatin sini. Dia ada dua saklar. Tapi karena ini lebih rendah, maka dia akan bekerja lebih dulu. Akan lebih dulu mematikan dan menghidupkan mesin itu dari sini. Karena dia bekerja lebih rendah, tekanannya di 40, ini sementara di 100. Seperti itu. Tapi kalau mau saklar utamanya dihilangkan, ini gampang. Tinggal ini dipotong aja. Potong. Dua ini potong. Langsung aja dua kabel ini harus ini disambungin aja ke sini dan ke sini. Jadi saklar ini hilang. Ini dilepas dari kepalanya, dibuka dua baut ini. Kemudian kan nampak ini saklar pressure switch-nya nih. Ini yang tekanan tinggi. Ini bisa dipotong, potong. Nih sambungin ke sini. Bolak-balik bebas, nggak ada masalah karena ini hanyalah saklar. Seperti itu. Nah, kita akan uji seperti apa. Nah, ini sudah tersambung ke sini ya. Air inputnya kita sementara dari langsung kita masukin ke colok ke input aja. Kalau mau pakai drat kan tadi ada yang sudah saya gambarkan pakai yang ini dan lain-lainnya. Jadi kita lihat ya, kira-kira tekanan air ini memang rendah yang sekitar 3 meter. Ini kita bisa lihat ya. Nah, tuh seperti itu alirannya. Ini udah pol, udah lurus pol. Ini karena toren kita ini sebenarnya juga memang kecil. 3 meter aja tingginya dari tanah. Jadi dan itu salurannya udah panjang. Jadi kalau kita buka dua, nah itu seperti itu. Ya mungkin kalau buat shower juga pastinya kecil ya. Nah kita coba nyalakan. Nih nyalakan pakai
Nih ya pendorong ini kita nyalakan. Nah ini karena setting pakai pompa pakai itu ya, pakai cek di sini ya. Nah seperti itu. Mungkin bisa kelihatan ya naik, tapi ya nggak terlalu besar karena memang pompa dorong ini kualitas flow-nya nggak besar. Coba kita tutup. Nah itu kan dia langsung matinya cepet dan di tekanan yang rendah. Kalau mau tahu berapa PSI-nya, kemarin di video sebelumnya saya sudah review tekanannya berapa. Nah, ini masih ada kebocoran. Netes-netes karena ini nggak saya lem ya. Ini juga siltnya kurang. Ini nanti pompanya akan bunyi. Setelah berapa saat, dia akan bunyi. Nah, makin banyak netesnya makin cepat. Nah, kalau ini nggak ada, pakai yang, nah itu kan bunyi ya. Pakai pressure sini pasti cepat sekali bunyinya. Tek, dret, set. Netes segini aja akan cepat sekali bunyinya. Nah ini kan tekanannya rendah, jadi ya lebih awet ya bunyinya. Kita buka nih. Nah, tuh seperti itu. Tutup dia. Cara nyambungnya simpelnya gini ya, jadi kayak begitu. Nah kalau mau lebih praktis sebenarnya ya memang motong dari depan. Jadi saklarnya yang ini nggak berlaku. Tapi kalaupun nggak mau ambil praktisnya dari sini. Seperti itu. Nah ini ada beberapa macam. Pada dasarnya pompa-pompa ini hampir sama. Hue udah pakai 4949. Ini akarnya juga 499. Nah, ini masih 4647. Nah, kelemahan lainnya itu kan suaranya agak berisik ya tuh, bunyi seperti itu ya. Agak berisik. Jadi sebenarnya masih kita cari-cari sih solusinya supaya nggak terlalu berisik tuh gimana. Salah satunya memang kita rakit seperti ini di box. Jadi ini udah ada dalamnya juga sudah praktis. Sudah ada adaptornya pula, sudah ada tinggal colok listrik. Ini sudah dirakit gitu, ada pressure switch yang tekanan rendah, dan ini udah ada gantungannya, jadi tinggal digantung gitu di tembok. Saya lupa tadi belum gini gitu kan. Nah seperti itu, input kiri kanan. Tapi ini masih agak berisik, jadi nanti saya pengen coba kasih kayak peredam gitu dalamnya. Nah belum ketemu, nanti saya akan review nanti kalau udah ketemu ya. Ini yang saya nggak review. Nah seperti itu sih cara-cara nyambungnya. Yang penting diperhatikan tidak ada bocor-bocor, nyambungnya bener. Disarankan juga pakai saklar. Kalau ini kan lebih mudah ya, kalau pakai saklar nanti saya tunjukin bedanya pakai saklar apa enggak. Nah ini kan bocor ya, tutup dulu. Kalau di paket kalau nggak salah itu masih pakai jack DC seperti ini. Nah kelemahannya jack DC seperti ini. Kalau pakai saklar ya sama ya, tinggal ini kan ketetesan air nih. Kalau ketetesan air gini agak berbahaya, nanti diisolasi sebaiknya. Karena nanti bukan apa, jadi karat dan koneksinya jadi rusak. Rusak. Nah, ini bisa sambung ya. Yang merah ke merah. Yang hijau ini kan aslinya harusnya ke hijau, cuman ini kan dilewatin saklar, jadi seperti itu. Ini akan lebih bagus kalau pakai saklar. Karena kan misalnya nggak dipakai bisa dimatikan. Nah tuh, nah seperti itu. Airnya dimatikan di sininya. Kalau air dimatikan di ujung sini tetap nyala terus pompanya. Nah kita on-kan. Nah kalau nggak dipakai sebaiknya tetap dimatikan seperti ini. Nah ini kan nggak mau hidup tuh pompanya. Nah kalau hidup kan. Cara masang ke shower dan lain-lainnya ya pada prinsipnya tergantung iniannya aja sih. Nah apakah bisa dipakai pendorong untuk satu rumah? Tentu saja saya nggak rekomen ya, karena ini kan flow-nya kecil. Kalau ini flow-nya sekitar 5 LPM, realnya pun paling cuma 4 LPM. Seperti itu. Nah itu aja sih video review dari pompa dorong Tukura TV terbaru yang pakai apa nih, flow switch tekanan 40 PSI. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran cara pasangnya seperti apa ya. Adaptornya nanti kalau mau praktis ya, kalau udah termasuk adaptornya ada di dalam box itu. Jadi orang nggak perlu lebih rapi. Nah, oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan inspirasi. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel Tukura TV sejauh ini. Sampai ketemu di video-video Tukura TV selanjutnya. Assalamualaikum.